Anda tak tahu siapa? Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati, NPM 2022-01-128, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kelelahan dan kebosanan kerja. Untuk mengetahui lebih jelas apa sih itu kelelahan dan kebosanan kerja, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Merasa bosan atau jenuh saat bekerja adalah hal yang banyak dialami oleh setiap orang. Kita pasti merasakan jika pekerjaan yang kita lakukan begitu-gitu saja. Melakukan hal yang sama sehingga terasa membosankan. Namun, kondisi ini sebaiknya jangan dijadikan alasan untuk menurunkan produktivitas kita dalam bekerja. Selain itu, kita harus memastikan kualitas pekerjaan yang dilakukan supaya tetap baik, agar tidak mempengaruhi hasil kerja kita sehingga tetap optimal. Berikut ini ada 5 tips yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa jenuh dalam bekerja, sehingga membuat kita tetap semangat dan menjaga produktivitas kita dalam bekerja, versi calon orang bijak. Semoga bermanfaat. 1. Mengambil cuti untuk liburan. Hal pertama untuk mengatasi kejenuhan dalam bekerja adalah mengambil cuti beberapa hari. Kita bisa manfaatkan hari libur itu bersama teman atau keluarga untuk refreshing, menyalurkan hobi dan berolahraga. Dengan cara ini dapat meningkatkan mood dan suasana hati kita, sehingga dapat meningkatkan produktivitas saat kembali bekerja. 2. Melakukan hal yang menyenangkan saat bekerja.
Ketika rasa bosan atau jenuh datang kembali, coba lakukan hal yang menyenangkan saat bekerja untuk meningkatkan kembali mood kita. Misalnya, sambil mendengarkan musik atau ngemil. Kita juga bisa meninggalkan sebentar pekerjaan kita untuk bermain game di ponsel, membaca buku atau menonton konten-konten yang kita sukai. Hal ini untuk merefresh otak kita agar tidak terlalu tegang. 3. Belajar kemampuan lain. Sebaiknya kita terus mengasah kemampuan dalam dunia pekerjaan. Misalnya, kita bisa mencoba untuk mengasah kemampuan di bidang yang berbeda dengan pekerjaan saat ini. Kita juga bisa mengikuti pelatihan atau seminar karyawan yang diadakan di tempat kita bekerja. Hal ini akan membuat kita mendapatkan gagasan baru dalam bekerja. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan tips agar tetap produktif selama bekerja. 4. Curhat dengan rekan kerja. Tidak ada salahnya jika kita menceritakan rasa bosan atau kejenuhan yang dirasakan dengan rekan kerja. Ini sesekali perlu dilakukan, biasanya bercerita dengan orang lain bisa meringankan beban atas kebosanan yang kita rasakan. Kita bisa berbagi tips dan curhat tentang pekerjaan kita. Jika mereka pernah merasakan hal yang sama, mereka bukan tidak mungkin memberikan masukan agar kita kembali semangat dalam bekerja. 5. Berpikir positif. Berpikir positif bisa menjadi cara mengatasi bosan di tempat kerja. Mengubah cara pandang kita menjadi lebih positif dan hadapi setiap tugas dan pekerjaan dengan santai. Jangan membandingkan kesusahan sendiri dengan orang lain, tetapi di sisi lain kita tetap perlu bersyukur karena masih memiliki pekerjaan. Di luar sana, masih banyak orang yang saat ini belum bekerja dan sangat menginginkan posisi kita sekarang di tempat kerja. Kita harus punya mindset lebih baik lelah bekerja dibandingkan lelah mencari kerja. Dengan memiliki cara pandang yang positif, setidaknya kita bisa mengurangi beban di dalam hati. Itulah 5 tips yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa jenuh dalam bekerja, sehingga membuat kita tetap semangat dan menjaga produktivitas kita dalam bekerja. Nah, itulah tadi video singkat tentang penjelasan kelelahan dan kebosanan kerja. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan kompetensi dengan kelelahan kerja dan kebosanan kerja. Kompetensi dan kelelahan kerja. Kompetensi yang tinggi dapat membantu individu menangani pekerjaan dengan lebih baik, sehingga mengurangi risiko kelelahan. Namun, bila tuntutan pekerjaan melebihi kompetensi seseorang atau individu merasa kurang percaya diri terhadap keterampilannya. Nah, kompetensi dan kelelahan kerja ini terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif. Nah, kompetensi yang memadai memungkinkan individu bekerja lebih efisien, mengelola waktu, dan menghadapi tantangan dengan lebih baik, sehingga mengurangi risiko burnout. Sedangkan dampak negatif, individu lebih rentan terhadap stres dan burnout akibat ketidakmampuan menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya ada kompetensi dan kebosanan kerja. Kebosanan kerja sering muncul ketika pekerjaan terasa monoton, terlalu mudah atau kurang menantang. Kompetensi berperan dalam mengatasi kebosanan karena yang pertama ada tantangan tidak sesuai. Kompetensi yang terlalu tinggi untuk tugas tertentu bisa memicu kebosanan karena kurangnya stimulasi. Yang kedua ada keseimbangan optimal. Ketika kompetensi selaras dengan tantangan pekerjaan, individu lebih cenderung merasa terlibat dan termotivasi. Selanjutnya, hubungan kompetensi dengan kedua faktor. Individu dengan kompetensi tinggi biasanya lebih fleksibel dalam menghadapi pekerjaan, sehingga risiko kelelahan atau kebosanan dapat dioptimalkan. Sebaliknya, kurangnya kompetensi atau tantangan kerja yang tidak sesuai dapat meningkatkan risiko baik kelelahan maupun kebosanan kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ada lingkungan kerja. Dukungan dari atasan dan rekan kerja sangat mempengaruhi bagaimana kompetensi digunakan. Yang kedua, tuntutan pekerjaan. Beban kerja yang terlalu berat memicu kelelahan, sedangkan tugas yang repetitif meningkatkan kebosanan saat bekerja. Dan yang ketiga ada motivasi individu.
Kompetensi hanya efektif jika didukung oleh motivasi untuk belajar dan berkembang. Nah, itulah video singkat dari saya mengenai penjelasan kelelahan dan kebosanan kerja, serta hubungan antara kompetensi dengan kelelahan dan kebosanan kerja. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.